Sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita semua dari jalan kemaksiatan menuju jalan yang terang benderang sebagai pembawa rahmat bagi seluruh Islam. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tiga musikan mengenai dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Dewan juri yang saya hormati dan semua kakak-kakak dalam warna yang saya cintai serta teman-teman yang berbahagia. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Rasulullah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah SWT dikarenakan kondisi Mekah untuk zaman kaum Quraisy semakin meningkat. Hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil kemudian disuruh oleh Rasulullah menemani Abu Bakar menuju Madinah. Dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ditujukan pada orang yang sudah masuk Islam maupun belum masuk Islam. Strategi dakwah Rasulullah periode Madinah adalah dakwah dimulai dari diri sendiri sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dakwah hukumnya wajib dengan tujuan membentuk masyarakat Madinah. Usaha yang ditempuh untuk mewujudkan dakwahnya adalah seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar, perjanjian umat Islam dan non-Islam atau piagam Madinah, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama seperti melalui perang Badar dan perang Uhud. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa hal yang menjadi modal utama Rasulullah dalam berdakwah sehingga mudah diterima seperti meletakkan dasar keimanan yang kokoh, menciptakan keteladanan seperti yang dituliskan dalam Al-Quran. Untuk itu, kita sebagai umat Islam harus dapat memperjuangkan penghayatan kita terhadap dakwah Rasulullah, sehingga kita dapat lebih mengetahui serta menghayati peristiwa yang telah terjadi. Demikian pidato singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang dalam menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya kita berkumpul terbuka di masjid ini. Salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kehormatan junjungan kita Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta sahabat yang hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang introspeksi dari tahun 2012. Tapi sebelumnya ada maknanya begini, dijawab ya Pak. Bagaimana kabarnya sekalian? Sudah semua? Dan Pak, alhamdulillah, Allah Akbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam dan juga itu dinamakan sebagai tahun baru dalam Islam, di mana masyarakat Islam seluruh dunia tidak lupa untuk mencari dan memperingatinya dengan menyambut dan memperingati 1 Muharram atau tahun baru Islam. Maka kita sebagai umat Islam tentu kita lebih introspeksi dan sadar akan perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan dalam hidup, tapi menjadikan dan yang telah kita gunakan dalam perbuatan-perbuatan itu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam harus bisa membandingkan kuantitas dan kualitas perbuatan kita.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi mata sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Firman Allah tersebut menerangkan bahwa manusia yang tidak dapat menggunakan matanya dengan sebaik-baiknya, mereka termasuk golongan orang-orang yang berugi. Karenanya dengan perhatiannya tahu, maka marilah kita gunakan kita untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan norma agama. Akhir kata, kalau ada ilmu yang benar, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, disimpan di dalam hati. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya sana adalah kasih lontong yang cantik dan ganteng. Salam saya jawab dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan diri yang saya hormati, teman-teman semua yang saya sayangi, hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita semua bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Allahumma rahmat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dalam perjalanan menuju jalan terang benderang seperti saat ini. Hadirin serta teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sisi pidato tentang anak soleh. Nah, sekarang bisa tanya, teman-teman, mau jadi anak soleh? Tahu sudah ciri-ciri anak soleh? Tidak. Mau tahu apa mau tahu banget? Kalau belum tahu, mari kita baca Al-Quran surat Al-Imran ayat 114. Ciri orang-orang soleh menurut Allah yaitu ciri pertama, al-sirik wal yaumi billahi yu'minun. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Contohnya, kita jauhkan hati kita dari putus asa. Hati kita tetap yakin kalau kita punya Allah yang menolong kita. Baru saja sekali orang mau menolak keinginan kita, seperti beli HP, motor, itu kita langsung macam-macam mau bunuh diri. Berarti iman kita kepada Allah dan hari akhir
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin, Bapak-bapak panitia, penyelenggara serta teman-temanku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kuasanya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa zaman jahiliyah menuju era penuh cahaya dengan perantara agama Islam. Hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, sebelum saya menguraikan sedikit tentang Islam, apabila nanti ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Teman-temanku yang berbahagia, agama Islam berkembang sangat cepat dikarenakan berbagai hal, di antaranya: satu, ajarannya yang sederhana; dua, agama Islam tidak mengenal kasta; tiga, agama Islam disebarkan secara damai. Keterangan tentang sejarah dan kisah umat terdahulu di dalam kitab Al-Quran tentunya memiliki tujuan, yaitu sebagai petunjuk, sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang menyesatkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Imran ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah
untuk makhluknya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mempelajari lebih dalam lagi tentang Islam. Kita mulai sejak dini membaca dan mengamalkan Al-Quran. Oh iya, jangan lupa sholat 5 waktu. Siap ya teman-teman? Hadirin dan teman-teman yang dirahmati Allah, sedikit uraian yang dapat saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Teman-teman, mari tadamkan tangan sejenak, kita berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang tua kami. Lindungilah kami dari kejahatan, kemaksiatan yang menjerumuskan api neraka. Ya Allah, semoga kami menjadi anak yang soleh dan solehah, taat agama dan patuh kepada orang tua. Ya Allah, semoga wabah COVID-19 segera senang. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kuasanya kita bisa berkumpul bertatap muka di masjid ini. Shalawat beserta salam mari selalu kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat, Bapak Ibu serta sahabat kecil yang berhormat. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang introspeksi diri di tahun baru Islam. Tapi sebelumnya, para pengusaha yang ini dijawab ya Pak, Bu, dan teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua? Pak? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa 1 Muharram adalah salah satu hari besar dalam Islam.
5. Betul. Bahasa nasional negara Indonesia adalah apa? Yang satu. Benar. Soal selanjutnya diperhatikan ya. Lagu kebangsaan Indonesia adalah yang dua. Benar. Perintah sholat wajib 5 waktu diturunkan ketika Rasulullah menjalani yang dua. Lempar tim 3. Selanjutnya ya. Salah satu rukun haji yakni berada atau berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan saya ulang lagi. Salah satu rukun haji yakni berada atau berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dinamakan tidak bisa menjawab. Dikasih pilihan aja gimana? Kasih pilihan aja ya? Ya? Oh, iya benar. Soal selanjutnya. Subhanallah sering disebut dengan bacaan ya, 4. Ya. Yang satu gimana? Soal selanjutnya. Lagu Dinukun Waliyadin merupakan bagian dari surat yang satu. Ya, benar. Soal selanjutnya diperhatikan ya. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik adalah yang dua. Salah. Untuk yang lainnya jadi apa? Yang satu dan yang 4. Yang satu dan yang 4. Gua salah. Soalnya saya bacakan lagi ya. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik adalah ya, yang satu. Salah. Gimana untuk yang 4 bisa menjawab? Ya, benar.
terakhir, dalam keadaan tidak ada air atau keadaan sakit, dibolehkan bersuci dengan debu.